Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan mempelajari tentang integral. Integral ini adalah anti derivatif atau anti diferensial atau yang disebut dengan anti turunan. Jadi kalau kita sudah belajar kemarin turunan, maka integral itu adalah antinya, kebalikannya. Contoh begini. Kalau Bapak punya fx sama dengan 2x, maka turunannya adalah 2. Ya kan? Karena kita ingat sifat fx sama dengan ax, turunannya a. Nah, sekarang kebalik. Integral dari 2 itu adalah 2x. Nah, itu yang disebut dengan anti diferensial atau anti derivatif. Jadi untuk mencari f aksen x sama dengan fx digunakan operasi turunan atau derivatif. Sedangkan untuk mencari y digunakan operasi anti turunan atau anti derivatif atau yang lebih lazim disebut dengan integral. Jadi integral itu adalah inverse dari diferensial. Misal Bapak punya integral misalkan Bapak punya fx sama dengan 2x, fx sama dengan x kuadrat, maka turunannya adalah 2x. Jadi Bapak balik, integral 2x haruslah x kuadrat. Sekarang Bapak punya lagi fx sama dengan x kuadrat plus 1, turunannya 2x juga. Integral 2x adalah x kuadrat. Fx sama dengan 2x min 5, turunannya juga tetap 2x, maka integral 2x adalah x kuadrat. Nah, di sana yang berbeda adalah nilai konstantanya. Jadi kalau misalkan Bapak punya fx sama dengan x kuadrat plus c, turunannya akan sama, yaitu 2x. Sehingga turunan integral dari 2x kita bakal tuliskan sebagai x kuadrat plus c. Nah, bentuk x kuadrat plus c itu disebut dengan integral tak tentu. Ya, jadi contoh sebagai berikut. Selesaikan integral berikut 5x kuadrat dx. Jadi kalau kita misalnya punya fungsi fx, kalau misalkan kita mulai dari fx sama dengan x kuadrat, maka turunannya adalah sepertiga x pangkat 3. Integral sepertiga x pangkat 3 adalah x kuadrat. Di dalam integral, kalau dalam turunan itu pangkatnya berkurang. Kalau dalam integral pangkatnya naik. Yang tadi misalkan fx sama dengan x kuadrat, turunannya adalah 2x. Yang tadinya 2x, tidak ada x, sekarang x-nya jadi pangkat 2. Kalau x-nya pangkat 2 berubah jadi x pangkat 3. Kalau x-nya pangkat 3 berubah jadi x pangkat 4. Nah, sekarang kita lihat. Tentukan, jadi kalau misalkan Bapak punya fx sama dengan x pangkat n, akan berlaku hubungan 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1. Jadi pangkatnya bertambah. Nah, sekarang demikian juga. Integral 5x kuadrat dx akan berubah menjadi 5 per 2-nya ditambah 1 jadi 3, x pangkat 2 tambah 1 3 plus c, atau menjadi 5 per 3 x pangkat 3 plus c. Nah, bentuk yang ini disebut dengan integral tak tentu. Ciri-cirinya apa? Integralnya tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Ya, jadi seperti itu. Kita lanjut. Nanti soal-soal yang latihannya diberikan. Penerapan integral itu adalah pertama bisa juga untuk menentukan gradien garis singgung kurva, ya. Berarti untuk menentukan gradien garis singgung kurva dibutuhkan m. Nah, m itu adalah gradien. Gradien itu didapat dari turunan fungsi, yaitu dy per dx. Contoh, gradien garis singgung kurva di setiap titik 2x. Jika kurva melalui titik 3,3, tentukan persamaan kurva tersebut. Kan turunannya gradien garis singgung kan sama dengan turunan. Berarti untuk mencari fungsi semulanya kita gunakan integral. Jadi y sama dengan f aksen integral f aksen dx. Untuk ini adalah integral 2x dx.
dx itu adalah integran untuk menyatakan fungsi dalam x. Integral dari 2x dx adalah x kuadrat plus c. Karena fungsi melalui titik 3,3, berarti gantikan aja y-nya 3, x-nya 3. Berarti 3 sama dengan 3 kuadrat ditambah c. Jadi c-nya sama dengan 3 dikurangi 9, ini 6. Jadi fungsinya adalah sekarang fx adalah y sama dengan x kuadrat min 6. Ya, tuh. Bersama kurang bangsa x kuadrat min 6. Nah, cara yang integral juga bagaimana? Dapat menggunakan menghitung luas di bawah kurva. Ya. Nah, untuk menghitung luas di bawah kurva itu berarti sudah masuk dalam integral tertentu. Oke, nanti integral tertentu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.